Shalom, salam damai sejahtera buat jemaat Tuhan, Abalaf KTC JGC. Di bulan ini kita terus membangun gaya hidup komunitas, yaitu otentik. Dan kalau kita lihat, untuk minggu ini kita akan belajar otentik itu artinya apa, yaitu hidup tanpa topeng. Nah, oleh sebab itu kita mau melihat bahwa selama ini di Abalaf kita belajar tentang dua esensi atau substansi gaya hidup komunitas yang adalah mengalami Kristus dan membangun hubungan. Dan membangun hubungan tidak yang lain adalah otentik, dan mengalami Kristus adalah intensional. Dua gaya hidup ini yang akan kita terus pelajari dan kita hidupi sehingga kita mengalami kuasa Tuhan di dalam komunitas yang sejati. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar lebih dalam tentang bagaimana hidup tanpa topeng ini, ya. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat ke-47 sampai ke-49. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Di dalam Lukas pasal 6 ini kita bisa mempelajari bagaimana ketika kita menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus yang setelah mendengar firman tetapi kita melakukan, kita mentaati, kita menjadi pelaku firman, maka dikatakan hidup kita seperti orang yang mendirikan rumah atau bangunan. Dan orang itu dikatakan tadi menggali dalam-dalam. Karena apa? Tuhan mau percayakan suatu bangunan yang kokoh, yang tinggi, yang besar buat hidup kita, saudaraku. Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang besar buat kita. Kalau kita membangun bangunan yang tinggi, bahkan menara pencakar langit, kita membutuhkan fondasi yang dalam, yang kokoh juga. Dan dikatakan orang itu menggali dalam-dalam. Saudaraku, di dalam pemuritan selalu kita bicara kedalaman hubungan. Pemuritan bukan sekedar persekutuan atau fellowship yang bicara permukaan atau bahkan bicara isu-isu lain, tapi tidak berbicara kedalaman hati, kedalaman hidup kita, hubungan yang mendalam. Pemuritan bicara otentik, saudaraku. Oleh sebab itu, mari dikatakan orang yang menggali dalam-dalam meletakkan dasarnya di atas batu. Kita percaya kita punya fondasi batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita satu-satunya. Amin. Tetapi katanya kalau orang yang membangun hidupnya tidak dengan melakukan firman, maka dia membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Tidak ada fondasi. Maka ketika ada banjir, maka rumah kita pun ikut hanyut, ikut hancur. Di masa-masa pandemi ini begitu banyak orang percaya yang begitu tergoncangkan hidupnya. Karena semua yang selama ini nyaman, yang berlangsung sepertinya oke, sekarang semua sudah berubah, bukan? Dan akhirnya terlihat terbuka semua yang ada di dalam hidup kita, yang ada di bagian yang tidak terlihat, dibongkar semuanya. Ternyata fondasi hidup kita tidak dalam. Ternyata fondasi hidup kita salah, sehingga banyak orang yang hancur, saudaraku. Mari hari ini lewat hidup kita di dalam pemuritan, kita mau bicara kedalaman hati. Kita mau bicara hidup yang lebih mendalam, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan
bangunan semakin tinggi, membangun fondasi pun harus semakin dalam dan kokoh. Dan kalau kita lihat gambar yang berikut ini, maka ada satu prinsip yang penting bahwa yang tidak kelihatan yang di dalam fondasi itu menentukan yang kelihatan bangunan di atasnya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan, kita bisa melihat hidup kita ini atau pikiran kita terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar yang kita tahu, yang kita putuskan semua itu hanya 12%. Dan di balik itu ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak kelihatan, yaitu pikiran bawah sadar atau bahasa lain adalah hati yang ternyata mempengaruhi 88%. Jadi apa yang kita tidak sadari, yang terekam dari segala masa lalu kita, latar belakang kita, kalau tidak dipulihkan, itu akan menjadi fondasi yang rapuh dalam hidup kita. Fondasi yang salah dalam hidup kita. Sehingga saat ini ketika kita menjadi orang percaya, kita hidupnya jatuh bangun. Karena di masa lalu latar belakang kita tidak bereskan di hadapan Tuhan. Kita tidak mengalami transformasi hati atau pemulihan yang tuntas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari, lewat pemuritan, lewat komunitas, kita mau terbuka apa adanya dan kita mau dipulihkan, kita mau dibereskan, kita mau direnovasi fondasi yang salah dalam hidup kita menjadi fondasi yang benar. Oleh sebab itu komunitas yang sepakat adalah komunitas yang sejati, komunitas yang membangun kedalaman yang otentik. Sekali lagi, mari jangan bicara cuma sekedar permukaan, jangan cuma bicara subjek objek yang lain-lain, tapi bicara tentang pribadimu dengan Tuhan, pribadimu apa adanya dengan komunitas. Dan kita juga mau bicara tentang semua problem hidup kita apa adanya, sehingga sungguh teman kita dan Roh Kudus akan menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar kita atau hati kita. Itulah fondasi hidup kita. Mari, bila ada yang salah, ini waktunya Tuhan mau renovasi, Tuhan mau pulihkan hidup kita. Dan mari kita hari ini, minggu ini akan belajar hidup dengan tanpa topeng. Karena hidup dengan topeng adalah kemunafikan. Hidup dengan topeng adalah kehidupan yang tidak seimbang. Kita bisa melihat sepanjang Yesus Kristus hidup di dunia, yang menjadi problem, menjadi orang-orang yang menantang Yesus bukan orang-orang berdosa, pelacur bertobat, pemungut cukai bertobat, ya orang-orang yang hidup dalam dosa Tuhan ampuni karena mereka mau datang dengan remuk hati, dengan rendah hati, dengan apa adanya dan mereka mengakui dosanya dan Tuhan ampuni saudaraku. Tapi banyak kelompok ahli Taurat, kelompok orang Farisi, kelompok orang-orang yang sudah tahu agama, tahu firman, tetapi hidup di dalam kemunafikan. Itu jadi masalah terbesar Yesus Kristus. Sampai Yesus begitu tegur dengan keras kelompok ini saudaraku. Kelompok orang yang munafik saudaraku. Oleh sebab itu mari, orang yang munafik adalah orang yang lebih mementingkan bagaimana dipandang baik di hadapan orang lain. Dan dia sebetulnya lebih penting apa kata orang. Bukan apa-apa sebenarnya, apa adanya dia. Oleh sebab itu orang ini adalah orang yang memakai topeng. Dia berpura-pura baik, dia berpura-pura taat agama, pada di dalam dirinya ada kebobrokan. Ya kalau kita bisa melihat begitu banyak hamba Tuhan yang hebat, yang terkenal, ternyata jatuh dalam dosa. Dan kita bisa bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Karena mungkin selama ini hidupnya ketika di awal-awal mulai terikat dosa, dia tidak berani mengakui apa adanya, tidak berani otentik, tidak berani lepas topengnya dan didoakan, dilayani dan dipulihkan. Tetapi dia biarkan dosa itu makin hari makin mengikat. Sementara pelayanannya mungkin secara manusia makin besar, makin hebat. Dan akhirnya dia terjebak kepada satu posisi, satu situasi, suatu kondisi. Dia begitu malu untuk mengakuinya. Dan akhirnya dia jatuh begitu dalam dan dibongkar dosanya oleh Tuhan. Mari jangan sampai tunggu terlambat saudaraku.
secepat mungkin ketika engkau sadar engkau sudah hidupnya tidak seimbang. Apa yang kau tampilkan di luar berbeda dengan apa adanya yang di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Ini sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu, mari kita belajar copot topeng kita. Karena kemunafikan adalah kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu orang lain. Yang jelas kita tidak bisa menipu Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan Maha mengenal, Tuhan Maha tahu hidup kita. Dan Tuhan rindu kita balik kepada terang Tuhan. Karena di dalam terang ada kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Nah, oleh sebab itu, mengapa orang takut untuk hidupnya otentik? Mengapa orang takut untuk hidupnya bisa transparan apa adanya? Hidupnya sepertinya terlihat vulnerable atau hidupnya terlihat rapuh. Kita bisa melihat di Alkitab ada tokoh-tokoh yang berani rapuh, kelihatan rapuh di hadapan orang. Tetapi justru itu mengalami terobosan, mengalami pemulihan yang dahsyat. Yakub selama ini dia begitu keras. Egonya, maunya, apapun yang dia dapat, ingin dapatkan, dia ingin capai, dia paksakan sampai dapat. Walaupun dia bukan anak sulung, tapi dia merebut hak kesulungan dari Esau kakaknya dengan cara apapun. Bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi akhirnya dia mengalami proses dihancurkan lewat dia mengalami perlakuan-perlakuan dari paman Laban. Tetapi Yakub belum benar, belum beres sampai akhirnya di Sungai Yabok ketika dia kembali ke rumahnya. Tuhan harus bereskan hati Yakub. Yakub yang egois, Yakub yang arti namanya awalnya adalah pendesak, penipu, pembohong. Tapi Tuhan bongkar segala kebobrokan Yakub. Tuhan sendiri ajak dia bergumul semalam-malaman sampai akhirnya dia dipatahkan pangkal pahanya sehingga dia terplecok, sehingga dia akhirnya kalah dan akhirnya justru lewat keadaan yang rapuh, lewat keadaan dia menyerah, kalah, dia diganti menjadi Israel. Dia menjadi pemenang sejati ketika dia menyerah kepada Tuhan, ketika justru dia jujur menjadi diri yang rapuh dan apa adanya, maka Tuhan bisa berkati dia menjadi bapak dari bangsa pilihan Tuhan Israel. Luar biasa saudaraku. Begitu pula dengan Yesus Kristus Tuhan. Walaupun dia 100% Tuhan, selama dia di dunia, dia 100% manusia. Dia juga mengalami ketakutan sebagaimana layaknya manusia. Menghadapi tantangan untuk dia harus memikul dosa seluruh umat manusia di kayu salib, di Kalvari, di Golgota. Itu sesuatu yang begitu menakutkan Yesus. Dan Yesus mengakui dengan jujur segala ketakutannya di Taman Getsemani. Sampai dia betul-betul sampai keringatnya seperti darah yang mengalir. Itu ketakutan yang begitu dalam, begitu depresi yang hebat saudaraku. Itulah Yesus seperti rapuh. Tapi di saat itulah dia menyerah total. Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Disitulah ada kemenangan besar. Dan setelah itu Yesus mengalami proses ditangkap, bahkan dianiaya, dicambuk, ya diberi mahkota duri, dan sampai ke kayu salib. Dia sudah menang sejak dari Taman Getsemani. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berani apa adanya walaupun itu sepertinya rapuh, ringkih, ya kita nggak ada apa-apanya, kita keropos, tapi itulah kejujuran kita, itulah transparan, itulah keaslian kita. Tidak ada kepalsuan ketika kita berani mengakui. Disitulah kita menjadi orang yang memiliki pribadi yang kokoh. Karena kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menggantikan semuanya menjadi kasih karunia-Nya saja saudaraku. Jangan takut, lepaskan topengmu. Jangan takut untuk berani apa adanya. Hidup dengan otentik saudaraku. Dan kita bisa bertanya, mengapa banyak orang sulit melepaskan topeng? Topeng demi topeng. Saya sendiri seorang pribadi yang begitu banyak topeng. Ketika saya baru bergabung dengan Abalaf, saya
menjadi pribadi yang sudah melayani Tuhan atau disebut hamba Tuhan. Dan ketika saya bergabung, saya sudah memakai topeng supaya pemimpin di Abalaf tidak mengenal aslinya saya yang bobrok, yang masih terikat pornografi, yang masih suka berbohong, yang masih punya banyak alasan. Dan saya berusaha memakai topeng demi topeng. Apalagi kalau saya sudah mulai melayani. Tetapi suatu hari saya mengalami suatu stres, suatu depresi akibat kemunafikan saya. Akibat topeng-topeng saya yang semakin tebal, saudaraku. Itu menjadi beban yang berat buat hidup saya. Dan akhirnya ketika suatu hari saya datang di sebuah pelayanan di gereja lain. Saya bukan datang sebagai pengkhotbah atau pembicara. Saya hanya datang sebagai peserta. Hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di depan tiba-tiba diberi pesan Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, ada seorang hamba Tuhan di tempat ini. Dia memakai topeng. Sementara dia tetap melayani. Tapi dia tidak merasa harus lepaskan topeng. Dia menyembunyikan dosanya. Dan hari ini Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau mempertobatkan engkau. Tuhan mau membangkitkan engkau menjadi pribadi yang otentik. Disitulah Tuhan templak saya. Tuhan bicara keras. Dan itu firman seperti panah yang menancap di hati saya. Dan akhirnya saya mengaku. Dan ketika dia tantang, siapa orangnya, silahkan bangkit berdiri. Dan saya langsung berdiri dan saya maju ke depan untuk didoakan. Dan Bapak Ibu tahu itu peristiwa memang bukan di gereja saya sendiri. Tuhan sengaja ciptakan situasi sehingga saya berani mengakui dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Tapi dari pertobatan saya dilepaskan dari segala kemunafikan saya lepas topeng saya. Disitulah awal pemulihan dan pertobatan saya yang sejati. Saya kembali melayani, saya datangi pemimpin saya dan saya mengakui dosa-dosa saya. Dan sejak itu saya bisa apa adanya. Saya bisa melayani tanpa beban berat karena ada kasih karunia menjadi pribadi yang otentik, pribadi tanpa topeng. Saudaraku, oleh sebab itu mengapa orang sulit memakai topeng? Karena melepas topeng menimbulkan rasa sakit. Sakit apa? Sakit yang pertama mungkin rasa malu. Ya, dan juga ketakutan, saudaraku. Kalau engkau lepaskan topengmu, kalau engkau akui apa adanya, nanti apa kata orang-orang? Apakah orang akan merendahkan saya, membuli saya, meremehkan saya, menolak saya? Banyak ketakutan-ketakutan yang dipakai iblis untuk menyerang kita dan membujuk kita untuk tetap mempertahankan topeng itu. Saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan rasa sakit itu. Hadapi rasa malu dan takutmu dengan kuasa Tuhan. Karena justru rasa sakit itu Tuhan mau pakai untuk membawa kita, untuk mengubah kita menjadi pribadi yang mengenal diri kita yang sebenarnya. Dengan jujur, dengan mendalam. Bahkan ini waktunya kita mengalami segala peremukan dari ego kita. Dari kesombongan kita, dari kecongkakan kita. Justru saat itulah kita nothing tulus. Kita mau berserah total. Kita tidak ada yang dipertahankan lagi. Harga diri kita sebetulnya sudah tidak ada artinya. Karena harga diri kita sudah diganti oleh harga diri Kristus yang begitu mahal membeli kita di kayu salib. Kita selayaknya binasa. Harga diri kita adalah orang-orang yang pantas masuk neraka. Buat apa kita pertahankan harga diri yang palsu itu? Tapi mari terima harga diri yang sejati. Identitas yang sejati sebagai anak Allah. Sebagai anak raja. Sebagai putra kesayangan Bapa. Itu yang menjadikan kita berharga. Bukan apa kata orang-orang. Tapi apa kata Tuhan kita. Bapa kita sendiri, saudaraku. Kita mau meremukan segala kesombongan kita. Segala kepalsuan kita. Dan firman Tuhan di Mazmur pasal 51 ayat 19 dikatakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan ingin setiap kita mengalami suatu proses peremukan ego. Peremukan segala kesombongan kita. Peremukan segala harga diri yang palsu itu. Supaya yang sejati, yang asli dari Tuhan. Itulah yang akan muncul keluar kepada dunia. Mari saudara, ini waktunya. Oleh sebab itu
Tuhan mau kita berani datang dengan hati yang jujur, dan Tuhan mau kita selidiki hatimu yang lebih dalam. Ketika engkau copot topengmu, ketika ada rasa sakit yang timbul, ada proses peremukan yang terjadi, engkau sedang refleksi dirimu, engkau sedang melidik hatimu yang paling dalam, dan di situ engkau sadar apa saja sikap hati kita yang gak benar, yang salah di hadapan Tuhan. Apa motivasi-motivasi kita yang sebenarnya, atau apa saja kepercayaan-kepercayaan salah yang terekam di dalam pikiran bawah sadar kita. Disitulah Tuhan mau bongkar, saudaraku. Dan bahkan kita mau tanya, Tuhan, apa kata Engkau yang sebenarnya tentang saya? Apa kata firman tentang hal tersebut? Biarlah kebenaran dari Tuhan memerdekakan kita. Dan mari, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu lagi kau berpura-pura kepada Tuhan, kepada orang lain, dan kepada dirimu sendiri. Terimalah dirimu sebagai ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Dan segala singkirkan pencitraan-pencitraan palsu itu, kemunafikan, kepalsuan hidup. Jadilah pribadi yang otentik, pribadi yang genuine, pribadi yang asli apa adanya. Dan bersama kita saat ini hadir seorang pemimpin di pelayanan Kega yang akan bersaksi bagaimana proses kehidupannya yang diubahkan lewat keberanian untuk menjadi pribadi yang otentik. Mari kita lihat dan dengarkan kesaksian berikut ini. Bersama kita telah hadir Pak Agus Mulyadi. Dia melayani sebagai pembina di Kega dan tinggal di Harapan Indah. Dan dalam hidup setiap kita, kebanyakan kita jadi diri kita sendiri tanpa topeng. Justru ketika kita balik ke rumah, kita bersama keluarga kita. Tapi hari ini kita mau mendengar ada kendala dari Pak Agus Mulyadi, justru dia sulit otentik dengan istrinya sendiri. Ya, Pak Agus, bagaimana nih ceritanya dengan istri di dalam keseharian Pak Agus? Apakah bisa terbuka total dengan istri, Pak? Shalom Bapak Ibu. Jadi awalnya saya menikah bersama istri, saya lewati hari-hari yang mungkin menurut saya bisa lebih banyak berperan sebagai suami. Ya, tetapi seiring berjalan istri saya lebih dominan. Jadi kalau saya orang yang tipe kemauannya keras. Oke. Kalau ingin sesuatu saya harus terwujud tanpa harus ngambil diskusi keputusan lagi dengan orang lain atau diskusi. Jadi dari sikap itu membuat saya seringkali dengan istri konflik. Apa yang saya mau berbeda dengan istri saya yang orangnya tipe cermat dan banyak pertimbangan. Dan akibatnya apa? Pak Agus putusin sendiri aja? Ya, setelah itu saya lebih banyak kalau mau memutuskan sesuatu saya putuskan sendiri. Dan akhirnya kalau sudah ketahuan konflik gitu ya? Ya, konflik. Nah, apakah ada latar belakang Pak Agus yang disebut ini adalah roh independen ya? Kita mau apa, terserah kita, terserah tanpa perlu diskusi, apalagi dengan istri. Bagaimana latar belakang Pak Agus? Ya, saya terlahir dari keluarga yang papa hanya memberikan nafkah. Dia kerja, tapi tidak penuh perhatian kepada saya. Dia hanya kerja dari pagi sampai malam. Terus saya punya mami orang yang memanjakan saya. Jadi kalau saya minta sesuatu dari mami, dalam hitungan hari saya sudah mendapatkannya. Jadi kalau contoh kalau saya mau sepeda saat saya kecil, dalam beberapa hari mami sudah membelikan sepeda itu. Dengan cara apapun mami sudah menyediakan buat saya. Jadi Pak Agus punya ego yang sangat kuat ya, karena dibiarkan sama papi lalu sama mami dipenuhin maunya apapun, akhirnya Pak Agus terbiasa dapat apa yang mau, betul? Betul Pak. Nah, setelah menikah dengan istri Ibu Maria, sebetulnya Tuhan izinkan suatu proses supaya Pak Agus menang dari karakter independen ini. Tapi waktu itu Pak Agus tidak menyadari Tuhan izinkan istri seperti Ibu Maria ya? Iya, betul Pak Budi. Jadi saya kepinginnya bisa punya istri yang tunduk. Apa yang saya mau diikutin, diturutin. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk membentuk saya sebenarnya. Iya.
Dan apa yang terjadi ketika dengar khotbah minggu lalu dan waktu kompak hari Selasa, Pak Agus? Ya, jadi saya sudah mendengar tentang otentik ini dari Pak Budi sudah beberapa minggu yang lalu, dan puncaknya pada saat ibadah khotbah minggu lalu saya mendengar tentang otentik, dan Tuhan seperti berbicara kepada saya, kamu belum otentik. Kamu belum otentik. Dan itu akhirnya membuat saya sadar bahwa ada beberapa hal yang saya masih sembunyikan ke istri, yang belum saya akui. Jadi di situ saya ambil keputusan untuk share terbuka kepada teman kompak di hari Selasa. Dan teman-teman kompak, terutama Pak Budi Setiawan, mengajarkan bahwa saya harus terbuka. Apa yang terjadi? Ada keputusan apa yang diambil barusan terakhir tanpa diskusi dengan istri, Pak? Ya, jadi setelah itu saya berani akui di hadapan istri kalau saya pernah memesan sesuatu tanpa izin dia, tanpa persetujuan dia, dan akhirnya dari pengakuan itu istri saya akhirnya bisa menerima saya dan menyadari bahwa ya itulah kelemahan saya, dan saya belajar dari situ bahwa saya harus terbuka di hadapan istri yang terutama. Jadi apa komitmen Pak Agus nih dalam perkara otentik, Pak? Ya, saya mau terbuka, belajar otentik apa adanya, bukan ada apanya, karena saya percaya bahwa saya telah dipilih untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga terlebih dahulu, sebelum saya bisa menjadi berkat buat kompak dan sesama. Dan bahkan sebetulnya pendapat istri itu kebanyakannya itu benar atau kebanyakan malah salah, Pak Agus? Lebih benar. Nah, kalau lebih benar, jadi seharusnya kita otentik dengan istri kita, Pak, ya? Betul. Haleluya. Selamat Pak Agus buat pertobatannya dan pemulihannya, ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau Bapak Agus Mulyadi dengan rendah hati dan berani lewat komunitas sepakat, dia akhirnya didorong untuk mau otentik dengan istrinya, sehingga hidupnya, hubungannya dengan istrinya sekarang jauh-jauh lebih baik, menjadi pasangan yang sepakat dengan Tuhan. Haleluya. Dan saudara, saya mau saudara mengisi kuesioner otentik ini dengan sejujurnya, dengan link yang ada di layar saudara. Tetapi saudara, saya mau jelaskan satu persatu. Saat ini bila saudara langsung merespon dengan memberi nilai, silahkan saudara. Angka 1 bila tidak pernah saudara begitu atau 0 sampai 10%. Angka 2 adalah jarang, 11 sampai 50%. Angka 3 adalah sering atau 51 sampai 90%, dan angka 4 itu selalu 91 sampai 100%. Ya, saudara bisa isi langsung atau dengan Google Form yang ada, saudara bisa isi dengan sejujur-jujurnya. Yang pertama, saya mudah kecewa atas penilaian negatif atau masukan terhadap perilaku maupun penampilan saya. Jadi ketika engkau dinilai, dikasih masukan yang negatif, apakah engkau kecewa? Oke, yang kedua, saya merasa tidak nyaman bila berada bersama-sama dengan orang yang lebih mampu atau lebih berpotensi dari saya. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada orang yang lebih dari kita, apakah kita nyaman berada bersama mereka? Oke. Yang ketiga, saya kecewa bila tidak diberi penghargaan atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Jadi ketika kita sudah bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, dan tidak diberi penghargaan, apakah kita kecewa? Yang keempat, saya khawatir apabila saya gagal dalam penampilan saya, orang lain akan memandang saya buruk. Jadi ketika engkau gagal di dalam sesuatu hal, entah sedang perform atau dalam sesuatu target, apakah engkau khawatir tentang penilaian yang buruk terhadap saudara? Oke, kita lanjut. Yang kelima, saya cenderung tidak bisa dekat dan bahkan saya merasa ada penghalang antara saya dengan salah satu atau kedua-duanya orang tua saya. Jadi ini antara hubungan kita dengan ayah atau ibu kita, apakah kita tidak bisa dekat atau seperti ada tembok penghalang? Yang keenam,
Saya mempunyai kebutuhan emosional yang saya pikir belum terpenuhi. Mari kita jujur, kalau secara emosional sepertinya tidak tersalurkan, tidak terpenuhi dalam hidup Anda. Yang ketujuh, ada konflik dalam pernikahan saya yang belum terselesaikan. Ini pasti khusus bagi yang sudah menikah. Ada konflik-konflik yang sampai hari ini tidak ada solusi. Silakan dengan jujur. Yang kedelapan, imajinasi saya dapat terbawa kemana-mana dengan fantasi seksual. Sekali lagi ini bisa pria atau wanita. Engkau suka berpikir ya kemana-mana liar dalam fantasi-fantasi seksualmu ya. Kemudian yang kesembilan, masih ada dosa tertentu dalam hidup saya yang masih saya simpan dan saya sulit mengakui dan meninggalkannya. Jadi ada keterikatan dosa yang belum menang-menang dan tidak berani mengakui. Yang ke-10, terkadang saya merasa khawatir khususnya dalam hal keuangan. Ya, tentang keuangan, tentang masa depan, apakah ada kekhawatiran. Yang ke-11, saya lebih cenderung merasa masih kurang sehingga saya sulit mengalami kelimpahan dalam syukur. Jadi selalu ada ketidakpuasan di dalam dirimu dan selalu merasa ada kurang sehingga engkau sulit mengucap syukur ya. Dan yang ke-12, saya sering merasa kurang waktu untuk Tuhan atau keluarga atau diri sendiri karena sibuk dengan usaha dan pekerjaan saya. Jadi engkau begitu sungguh-sungguh di dalam terikat dengan waktu-waktu dalam bekerja atau usaha sehingga engkau tidak ada waktu dengan Tuhan dan keluarga bahkan dengan dirimu sendiri. Mari saudara jawab dengan sejujur-jujurnya dan saya percaya ketika engkau sudah terbuka padanya, mari ceritakan itu dengan komunitas saudara dalam minggu ini dan mari engkau saling berani mengakui dengan otentik dan juga saling mendoakan di dalam Tuhan. Ini waktunya, lepaskan segala topengmu. Jadilah pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Maka engkau mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dan kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar Tuhan, bahwa hari ini kami dibukakan, kami disingkapkan tentang pribadi kami yang mungkin masih memakai topeng-topeng. Ketakutan demi ketakutan untuk kami jadi pribadi yang apa adanya. Oleh sebab itu kami hari ini mau datang kepadamu Tuhan. Datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Datang tersungkur Tuhan. Datang dengan hati yang hancur dan remuk hati Tuhan. Kami mau Tuhan bertobat dari ego dan kesombongan kami. Kami mau Tuhan apa adanya di hadapan Engkau. Karena Engkau maha mengenal dan maha tahu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bertobat Tuhan. Dan kami mau Tuhan Engkau yang selidik hati kami yang paling dalam. Oh Tuhan, bukakan segala rahasia di dalam hati kami. Motivasi yang paling dalam. Tuhan, apa yang sebenarnya kami pertahankan. Apa yang sebenarnya kami takutkan Tuhan. Bukakan, singkapkan itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami Tuhan. Dan kami berani mau mengakui ini semua di hadapan komunitas kami. Sehingga kami mengalami kemerdekaan yang penuh. Kami Tuhan mau hidup di dalam kasih dan bukan di dalam saling menghakimi. Kami mau sembuh dan pulih di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Di dalam keluarga rohani kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.